Ada pihak yang mengkritik keputusan Pak Jokowi dalam menghilirisasi nikel. Mereka menekankan kalau sekarang harga nikel sudah turun yang dikarenakan peningkatan produksi smelter di Indonesia sehingga menjadi oversupply. Mereka juga bilang buat apa capek-capek olah nikel, toh produsen baterai apalagi baterai mobil listrik juga sedang cari alternatif bahan baku lain selain nikel. Teman-teman semuanya, bayangkan Indonesia sebagai petani beras yang cerdas. Saat harga beras sedang turun di pasar, petani ini tidak jual beras mentahnya. Dia berinovasi mengolah beras menjadi produk bernilai tambah seperti tepung beras, mie beras, bahkan kue beras. Ini sama kasusnya dengan nikel. Ya, harga di pasar global sedang menurun, tapi inilah waktu kita untuk gunakan harga nikel rendah untuk menggenjot produksi nikel matte dan stainless steel. Kedua, saat ngomongin baterai alternatif untuk mobil listrik, ingat kasus Edison dan Tesla yang bersaing dengan listrik DC dan AC. Ini mengajarkan kita kalau teknologi berkembang, tapi yang terbukti efektif akan tetap bertahan. Greenpeace Indonesia merespons soal pernyataan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres. Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menilai komitmen Gibran untuk melanjutkan program hilirisasi di era Presiden Jokowi justru akan menimbulkan banyak masalah. Pernyataan Capres nomor urut 2 yang mengglorifikasi industri nikel dan ambisi hilirisasi seperti yang dijalankan pemerintahan Jokowi mengabaikan banyak persoalan yang terjadi selama ini. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerjasama Pentahelix wajib untuk didorong. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Ia menegaskan bahwa faktanya pertambangan nikel telah memicu kerusakan lingkungan, pencemaran akut, dan penggusuran masyarakat adat. Adapun pertambangan nikel di Indonesia beroperasi dengan skema perizinan berbasis lahan. Per September 2023, ada 362 izin pertambangan nikel dengan luas 933.000 hektar. Sebagian besar berada di timur Indonesia yang kaya biodiversitas. Berdasarkan catatan Greenpeace, di beberapa lokasi telah terjadi pembukaan lahan dan deforestasi di dalam izin konsensi nikel seluas 116.000 hektar. Masing-masing terjadi di Pulau Sulawesi 91.000 hektar atau 20% dari total deforestasi Pulau Sulawesi, dan Kepulauan Maluku seluas 23.000 hektar atau 8% dari deforestasi Kepulauan Maluku. Akibat penambangan dan pengolahan nikel, menurut Greenpeace sebanyak 882.000 ton limbah berbahaya mencemari Pulau Obi. Cadangan nikel Indonesia pun bakal habis dalam 6-15 tahun saja sebagai imbas dari masifnya pengembangan smelter. Di sisi lain, Greenpeace juga menilai solusi hilirisasi yang ditawarkan Gibran justru memperlihatkan bahwa ekonomi ekstraktif masih menjadi watak dalam visi pasangan Prabowo Subianto tersebut. Watak ekonomi ekstraktif ini telah memicu banyak masalah seperti ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan lahan. Persoalan itu telah melahirkan berbagai konflik agraria, merampas hak masyarakat adat, masyarakat lokal, hingga masyarakat
masyarakat pesisir, merusak hutan dan lahan gambut, serta mencemari lingkungan. Hal itu pun membuat Indonesia menjadi salah satu negara emiter besar karena ketergantungan pada industri batu bara, sehingga Indonesia turut berkontribusi memperparah krisis iklim. Karena apa artinya kita mengambil keputusan kalau endingnya itu justru memberatkan pada masyarakat dan itu menurunkan daya beli. Hal yang sama juga disampaikan oleh Mas Gibran ketika mengomentari bertanya tentang LFP atau lithium ferrofosfat. Lithium ferrofosfat ini kan produk turunan baterai yang dimunculkan oleh China sebagai saingan daripada nikel. Yang sebetulnya kampanye ini adalah kampanye anti kebijakan penyetopan ekspor nikel yang ada di Indonesia, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang dimana ekspornya itu akan dijadikan untuk bahan baku untuk kepentingan hilirisasi. Sebetulnya kampanye-kampanye yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong itu adalah kampanye mendiskreditkan kenapa Indonesia itu melakukan penyetopan dan melarang ekspor nikel. Toh nanti luar negeri itu nggak lagi pakai bahan baku nikel, yang dipakai bahan baku adalah LFP, sehingga nanti seakan-akan mengatakan kalau Indonesia itu menyetop ekspor, nanti justru akan terjadi kelebihan oversupply daripada nikel di Indonesia dan nggak akan laku kalau produk ini sudah ditemukan. Saya kira kampanye-kampanye ini yang justru semalam itu ditanyakan oleh Pak Gibran kepada paslon 01. Kenapa? Karena itu adalah logika yang menyesatkan dan akan merugikan Indonesia, karena dalam konteks secara umum ternyata di luar negeri itu baterai itu masih menggunakan energi berbasis nikel, tidak LFP. Termasuk Tesla itu sendiri masih menggunakan energi berbasis nikel atau baterai berbasis nikel. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak buka suara menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD terkait tambang ilegal yang dibackingi aparat. Mahfud MD yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan dalam debat bahwa tidak mudah memberantas penambangan ilegal karena dilindungi aparat. Terkait hal itu, Jenderal Maruli mengatakan bahwa para prajurit atau perwira TNI, khususnya Angkatan Darat, sudah tidak lagi terlibat dalam penambangan ilegal. Maruli menjelaskan bahwa saat ini TNI telah menegakkan hukum militer terhadap seluruh prajurit dengan tegas, bahkan juga disertai dengan sanksi berat. Maka para prajurit dan perwira TNI tidak lagi berani terlibat dalam aktivitas terlarang seperti pertambangan ilegal. Maruli mengatakan bahwa kewenangan untuk memberikan izin tambang justru ada di tangan kementerian. Ia pun meminta jika ada prajurit TNI terindikasi melindungi atau membackingi pertambangan ilegal agar segera dilaporkan. Namun demikian, Maruli mengaku bahwa ada laporan tentang keterlibatan anggota TNI dalam menjaga kawasan tambang ilegal beberapa tahun silam. Akan tetapi, para pelaku yang terlibat sudah diberi sanksi, dan saat ini pengaduan terkait kegiatan ilegal itu sudah berkurang.